Jehovah dodong aku tungisi aloki tangi yang di roh aku pada pon musui hasiani debata au Kristus huluki Ai damang do Jehovah ku puji totong sai ini golom roh marningot na halong rohani na timbo tukdo gugunai membuat nasang ulso paso ng rohai. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga pada pagi hari ini yang menganugerahkan kami kesehatan. Bapa di surga, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyambut firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 31. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ope aha madohonot tadisi mulo debata rongatta isi maalota. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang dibaca oleh Hanesia Borunababan dan Opung Juanda Boru Sibaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam nats ini menjelaskan kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Yesus telah memberi kemenangan bagi kita dalam kebangkitannya melawan kuasa kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh berkuasa. Nats ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tuhan pasti bersama dengan kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Melalui ragam-ragam penderitaan dan pergumulan, kita dapat melihat kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hal ini kita dapat melihat apakah pergumulan penderitaan yang terjadi masa kini, yaitu bagaimana saat ini kita menghadapi COVID-19. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dalam menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama, kita tidak bisa mengeluh. Misalnya saja kita mengeluh, anak-anak tidak bisa sekolah ke kampus. Saya tidak bisa bekerja seperti biasanya. Saya tidak bisa pergi ke gereja bagi kaum lansia dan keluhan-keluhan yang lainnya. Dalam hal ini kita tidak bisa mengeluh. Saudara-saudara, yang kedua, kita tidak lagi mendambakan kenyamanan. Tidak mungkin di dalam pergumulan penderitaan kita mendambakan kenyamanan. Misalkan saja karena COVID-19, saya tidak bisa jalan-jalan. Misalnya saja karena COVID-19, saya tidak ada waktu quality time dengan keluarga.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita melihat kita tidak boleh mendambakan kenyamanan. Yang ketiga, dalam pergumulan dan penderitaan, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh stres. Jika kita menyalahkan orang lain, jika kita stres, maka kita akan dikalahkan oleh penderitaan itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita menghadapi pergumulan penderitaan itu, kita harus berdoa. Sebab doa adalah kekuatan kita, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Berdoalah untuk diri sendiri, berdoalah untuk orang lain, berdoalah untuk tenaga kesehatan, supaya mereka dikuatkan dan dimampukan untuk merawat orang-orang sakit. Dan berdoalah untuk bangsa negara kita, agar COVID-19 ini segera berlalu. Jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat bisa melawan kita. Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Selamat beraktivitas, semangat dan penuh sukacita. Amin, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini. Jika Engkau di pihak kami, tidak ada yang dapat bisa melawan kami. Kami tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Berkatilah jemaat Tuhan hari ini melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan Engkau. Berkati juga anak-anak kami yang bersekolah dari rumah mereka masing-masing. Juga anak-anak kami yang bersekolah ke sekolah mereka. Jauhkan mara bahaya, luputkan dari sakit penyakit, berikan mereka sukacita. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Juga saudara-saudara kami yang mengingat hari ulang tahunnya pada hari ini, berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepada anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan aktivitas kita dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, tetap memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Allah beserta kita. Shalom.